Segitiga bermuda yang terkenal di Samudra Atlantik Utara membuat manusia, kapal, dan pesawat lenyap tak bersisa. Beberapa ahli menyalahkan kondisi cuaca buruk, yang lain yakin penyebabnya adalah lalu lintas padat di daerah tersebut dan kesalahan manusia. Banyak orang percaya pada teori konspirasi, alien, kota Atlantis yang hilang, atau bahkan meteorit besar yang terdampar di dasar laut. Ada juga yang menyangkal keanehan tentang segitiga itu, tapi misteri itu tetap ada. Namun, sedikit orang yang tahu bahwa Samudra Atlantik Selatan memiliki teka-teki tersendiri, bukan samudranya, tapi sepetak ruang angkasa di atas area ini. Ini dijuluki segitiga bermuda ruang angkasa atau anomali Atlantik Selatan. Di sana, perlindungan bumi terhadap radiasi matahari jauh lebih lemah daripada di tempat lain. Ketika pesawat ruang angkasa masuk ke wilayah ini, berbagai masalah serius terjadi pada mereka. Misalnya, peralatan mereka bisa rusak tiba-tiba. Ketika NASA meluncurkan penjelajah Perseverance seharga sekitar 36,8 triliun rupiah pada Juli 2020, perencana Badan Antariksa harus berusaha menghindari segitiga bermuda ruang angkasa. Jika tidak, itu bisa dengan mudah membahayakan pesawat ruang angkasa yang menuju Mars. Kawasan aneh ini membentang dari Zimbabwe hingga Chili. Anomali itu sendiri tampaknya terkait dengan salah satu dari dua sabuk radiasi Van Allen. Sabuk ini adalah zona radiasi intens yang berasal dari angin surya. Partikel bermuatan ditangkap medan magnet bumi. Partikel itu membentuk dua cincin yang mengelilingi bumi, membentang dari 650 hingga 58.000 km di atas permukaan bumi. Sabuk Van Allen bagian dalam sebagian besar terdiri dari proton, sedangkan bagian luarnya sebagian besar elektron. Dengan menjebak partikel, kedua sabuk melindungimu dan bumi dari kerusakan akibat radiasi matahari. Anomali Atlantik Selatan terletak di wilayah sabuk Van Allen bagian dalam, sangat dekat dengan permukaan bumi. Di tempat ini, medan magnet bumi sangat lemah. Tidak ada yang mencegah sinar kosmis mencapai hingga 193 km di atas permukaan. Semakin banyak radiasi matahari, semakin banyak pula partikel berenergi tinggi berkumpul di Samudra Atlantik Selatan. Masalahnya, titik panas radiasi ini berada sangat rendah sehingga banyak satelit harus melewatinya sambil mengikuti orbitnya. Di sana, satelit dibombardir proton dengan kecepatan 3.000 benturan per sentimeter persegi per detik. Wajar jika hal itu memengaruhi semua sistem elektronik di pesawat ruang angkasa. Misalnya, teleskop Hubble melewati segitiga bermuda ruang angkasa lebih dari 10 kali sehari, dan Hubble tidak dapat mengumpulkan informasi saat berada di kawasan itu. Jika peralatan tidak dimasukkan ke mode aman, semua sistem pesawat ruang angkasa bisa rusak. Selain itu, semakin rumit elektroniknya, semakin banyak pula masalah yang terjadi di area anomali Atlantik Selatan, dan semakin besar biaya kerusakannya. Pesawat ruang angkasa SpaceX CRS-1 Dragon hampir lepas kendali pada Oktober 2012. Menempel di stasiun luar angkasa internasional, pesawat itu mengalami masalah serius saat melewati anomali magnetis. Untungnya, itu tak bertahan lama. Pada Maret 2016, Badan Penjelajah Antariksa Jepang kehilangan kontak dengan satelitnya Hitomi. Satelit ini diluncurkan sekitar sebulan sebelumnya untuk mempelajari proses yang terjadi di alam semesta. Belakangan diketahui bahwa pesawat ruang angkasa itu hancur berkeping-keping dan jatuh ke bumi. Salah satu sensor gerak melaporkan satelit itu berputar, namun kenyataannya ia stabil. Saat sistem kontrol mencoba mencegah putaran yang tidak diinginkan dan tidak ada, pesawat ruang angkasa itu hancur berkeping-keping. Kecelakaan ini menghabiskan biaya hampir sekitar 4 triliun rupiah dan persiapan selama 3 tahun. Tapi kembali ke medan magnet bumi. Kenapa medan magnet lebih lemah di atas Samudra Atlantik Selatan?
Alih-alih berbentuk bulat sempurna, bumi menonjol di tengah. Jika kamu mengukur diameter bumi di Khatulistiwa, ukurannya akan menjadi 43 km lebih lebar dari kutub ke kutub. Di area penurunan, partikel bermuatan dari ruang angkasa dapat mendekati permukaan bumi. Medan magnet terbentuk saat logam cair mengalir di inti luar bumi. Ini menghasilkan arus listrik dan memberi bumi kutub selatan dan utara. Tapi kutub-kutub ini tidak konstan karena medan magnet bumi terus bergeser. Terkadang semakin lemah dan di lain waktu semakin kuat. Saat ini medan magnet bumi sedang melemah. Proses ini dimulai lebih dari 1000 tahun yang lalu. Para ilmuwan tidak menyangkal bahwa suatu hari kutub magnet mungkin akan berubah, maka kutub utara akan menjadi selatan dan sebaliknya. Fenomena seperti itu telah terjadi sepanjang sejarah bumi. Terakhir terjadi sekitar 780.000 tahun yang lalu. Para ahli belum yakin apakah perubahan seperti itu akan terjadi kali ini. Bagaimanapun, ini bukan perubahan instan. Proses panjang ini bahkan bisa berbalik tiba-tiba. Hal seperti itu terjadi 40.000 tahun lalu. Saat itu, bumi hampir mengganti nama kutub magnet utara menjadi selatan. Tapi, peristiwa cepat itu ternyata bukan pembalikan penuh. Saat mencoba mencari tahu berapa lama anomali Atlantik Selatan sudah ada, para ilmuwan mendapat temuan geologi aneh. Ini menunjukkan seperti apa medan magnet bumi beberapa ribu tahun lalu. Suku Bantu adalah suku Afrika kuno yang hidup sekitar 1000 tahun lalu di wilayah lembah sungai Limpopo. Saat ini, daerah ini berada di dalam anomali Atlantik Selatan. Suku Bantu memiliki ritual aneh. Selama musim kemarau, mereka membakar pondok tanah liat mereka. Mereka berharap pengorbanan itu akan membuat hujan turun. Tapi ketika tanah liat terbakar pada suhu tinggi, mineral magnetis di dalamnya sejajar dengan medan magnet bumi. Itu sebabnya ketika zat tersebut mendingin, mineral-mineral itu menunjukkan pola medan magnet bumi. Ini membantu para ilmuwan mengetahui bahwa proses pelemahan magnetosfer dimulai sejak lama. Pola tanah liat bahkan menentukan periode waktu saat proses tersebut sangat aktif, yakni tahun 400 sampai 450 Masehi, 700 sampai 750 Masehi, dan 1255 sampai 1550 Masehi. Terlebih lagi, para peneliti kemungkinan besar menemukan jawaban atas misteri segitiga bermuda ruang angkasa. Mereka memperhatikan ada yang aneh tentang batas di antara mantel silikat bumi dan inti luar besi nikel cairnya. Wilayah ini hampir 2.900 km di bawah permukaan bumi, dan di sanalah reservoir besar batuan super padat berada. Beberapa ahli menyatakan benda itu mungkin berumur puluhan juta tahun dan lebarnya ribuan kilometer. Tidak jelas bagaimana sebuah batu, meskipun sebesar itu, dapat mengganggu medan magnet bumi. Mungkin karena letaknya tepat di antara inti luar bumi yang mendidih dan mantel yang jauh lebih kaku dan lebih dingin. Batu besar itu mungkin mengganggu lapisan besi. Dan itulah yang membentuk medan magnet. Apapun alasannya, tepat di bawah Afrika, medan magnet terbalik. Dan itulah yang kemungkinan menyebabkan anomali yang memengaruhi pesawat ruang angkasa. Awalnya, para ilmuwan mengira penemuan mereka berarti medan magnet akan berbalik lagi. Jika benar, bumi akan mengalami beberapa bencana besar. Benua bisa mulai bergerak ke arah lain. Ini akan memicu gempa bumi dahsyat, menyebabkan hilangnya banyak spesies, dan memicu perubahan iklim. Untungnya, tidak ada bukti bahwa akibat dari pembalikan kutub akan seburuk itu. Lebih baik lagi, itu mungkin tidak akan terjadi sama sekali. Setelah penelitian lebih lanjut, jelaslah bahwa segitiga bermuda ruang angkasa bukanlah tanda akan ada pembalikan kutub. Peristiwa yang terjadi di bawah benua kemungkinan besar menjadi bagian dari pola lebih besar.
Namun, anomali Atlantik Selatan saja sudah cukup menakutkan. Jika area ini terus berkembang, akan ada masalah tidak hanya di ruang angkasa, tapi juga di bumi. Komputer dan peralatan elektronik lainnya akan rusak atau berhenti berfungsi. Saat ini, radiasi di lapisan bawah anomali lebih lemah daripada di bagian atasnya. Namun, selama 150 tahun terakhir, medan magnet di wilayah tersebut telah kehilangan lebih dari 15% kekuatannya. Bukan berarti bumi tidak akan terlindungi dari radiasi matahari dalam waktu dekat. Para ahli yakin ini baru akan terjadi setidaknya 1 miliar tahun lagi. Ditambah lagi, beberapa jenis medan magnet selalu ada selama masa pembalikan kutub magnet, meskipun lebih lemah dan lebih rumit daripada medan magnet modern.